ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca ummul kitab surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita buka sekarang hadis ke-20, halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. An Abi Mas'udin, dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, bahwasanya kata-kata kenabian yang pertama yang sampai kepada manusia adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika Anda tidak mempunyai sifat malu, berbuatlah sekehendak Anda. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ke-20 ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Mas'ud. Itu kunyahnya Abi Mas'ud. Namanya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Ya, jadi Abi Mas'ud itu kunyah, bukan Ibnu Mas'ud, ya, beda lagi. Kalau Ibnu Mas'ud namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, kalau ini Abi Mas'ud, ya, kunyahnya. Nama aslinya adalah Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri. Jadi dia orang Ansor, ya, al-Ansari, orang Ansor. Nah, sebenarnya ada lagi al-Khazraji, dia dari suku Khazraj, ya. Kemudian al-Badri karena dia orang Badar, ya. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi yang biasanya ikut perang bersama Nabi pada perang Badar, maka dia akan mendapatkan nama seperti Al-Badri, ya, Al-Badri. Nah, tapi dia ini gak ikut perang nih. Dia gak ikut perang karena waktu perang Badar itu Nabi SAW gak mewajibkan, tidak seperti perang Tabuk. Kalau perang Tabuk, ya, Nabi wajibkan, yang Nabi perintahkan semua wajib pergi. Nah, kalau perang Badar enggak, karena memang niatnya awalnya bukan mau perang, ya, bukan mau perang, ya, tapi orang yang ikut dalam perang Badar maka dia akan mendapatkan gelar Al-Badri, ya. Nah, sementara Uqbah bin Amri al-Ansari ini dia enggak ikut perang Badar, tapi dia mendapatkan gelar Al-Badri. Kenapa? Karena memang dia orang ahli Badar, ya, rumahnya di daerah Badar, ya kan. Kalau peperangan itu kan disesuaikan dengan nama, sesuaikan dengan nama dan tempat, ya. Perang Uhud, nah itu di mana? Karena memang adanya di Gunung Uhud. Perang Badar karena adanya di satu daerah yang namanya daerah Badar, ya. Jadi kayak misalnya Al-Batawi, Al-Bantani, Al-Bujuri, nah itu, ya, nama tempat, ya, sama seperti Al-Ansari, ya, orang Ansor Madinah, Al-Badri, dia orang Badar, ya, orang Badar. Jadi kalau perang Badar tuh Nabi SAW nggak wajibin sahabatnya perang, tapi kalau perang Tabuk, nah itu diwajibkan. Seperti ada seorang sahabat yang Ka'ab bin Malik, pada waktu perang Tabuk dia nggak ikut. Nah, diomelin sama Nabi, ya, diomelin, kemudian dinyinyirin juga, diledekin sama sahabat-sahabat karena tidak ikut dalam berperang. Padahal orang-orang yang punya fisik sehat, kuat, itu Nabi wajibkan untuk berperang, ya, itu perang Tabuk. Karena di perang Badar nggak ada kewajiban buat sahabat yang mau ikut. Yang mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa, ya. Maka jumlahnya juga sedikit, cuma 313. Musuh 1000 orang, ya. Nah, tapi kenapa bisa menang? Karena memang umat Islam saat itu kuncinya dua. Dalam Al-Quran dikatakan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Nah, karena orang Islam saat itu tasbiru, mereka bersabar, ya. Bala in tasbiru, mereka bersabar. Walaupun jumlah mereka sedikit, perbekalan yang mereka bawa juga tidak banyak, sabar. Kemudian wattaquhu, dan bertakwa kepada Allah, artinya punya keyakinan kuat, ya, bahwa Allah akan menolong mereka walaupun jumlah mereka sedikit,
ya perbekalan mereka juga tidak banyak, yakin Allah akan menolong mereka. Nah, saat itu apa? Watattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza, Allah datangkan ya dari belakang mereka, artinya Allah beri bala bantuan. Itu 5.000 malaikat yang membantu mereka, musawwimin yang menggunakan tanda berwarna kuning. Kayak kita kayak sorbannya warna kuning itu malaikat. Itu dalam kitab tafsir dijelaskan seperti itu ya. Nah, jadi Abi Mas'ud nama aslinya adalah Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, bahwasanya kata-kata kenabian min kalamin nubuwah ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama yang sampai kepada manusia adalah perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, ada yang baca idza lam tastahyi ya, asalnya tas, istahya yastahyi gitu. Kemudian karena ada huruf lam, huruf jazm, maka fi'il mudhari'nya majzum ya, jadi fi'il mudhari'nya majzum, tastahyi, ya-nya dua, cuma satu dibuang. Nah, ada juga yang menggunakan kalimat istahya yastahi. Nah, kemudian ya-nya dibuang menjadi tastahi gitu ya. Nah, itu karena ada huruf lam ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka engkau, semau engkau. Nah, kata-kata idza lam tastahi fasna ma syi'ta ini adalah merupakan kata-kata dari mulai nabi-nabi terdahulu sudah sering diucapkan, dan banyak orang yang tahu bahwa perkataan itu adalah perkataan warisan para nabi zaman-zaman dahulu, bukan hanya dari mulai Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Bahwa rasa malu ini itu termasuk warisan para nabi. Ya, rasa malu, sifat malu itu adalah warisan para nabi. Kenapa? Karena dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai akhlak yang sangat mulia, yaitu rasa malu. Nah, cuman kata-kata di dalam tastahi fasna masyita, apabila engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka engkau. Nah, ini diartikan oleh para ulama satu, ya, ini bentuk perintah, tapi ada unsur ancaman. Ada perintah, fasna masyita, berbuatlah sesuka engkau, tapi ada ancaman. Ya, kalau emang ente nggak malu, kerjain silakan. Ya, ada ancamannya, awas aja ntar. Oh, ya, kayak kita dulu kalau orang tua kita dulu nih, kalau ngelarang kita mau naik pohonan, bilangnya gimana? Jangan naik, nggak gitu. Ayo naik, ayo. Nah, kan gitu ya. Ingat nggak dulu masih kecil? Nggak bilang begini, jangan ntar lu jatuh, enggak. Ya, sambil megang kayu ini, ayo naik, gitu nggak? Ya, naik ayo, gue liatin ayo, pengen tahu aja lu. Nah, turun gue sahabat tuh, gitu. Nah, ini merupakan perintah tapi ngancem. Kan perintah, ayo naik, nyuruh ya, nyuruh, ayo perintah naik, tapi ngancem, ntar lu turun, awas tuh, gitu. Kita dulu mau keluar malam, mau jalan, mau keluar mau lagi, ayo keluar, dah sama keluar. Ntar lu pulang gak mau bacit gitu. Lu inget tuh masih kecil gak suka kata-kata orang tua kita gitu. Nah, itu sama dengan kalimat di dalam tastahi fasna masyita. Ya, kalau emang lu gak punya malu, terserah. Tapi ntar aja, lihat aja lu. Nah, itu kan namanya perintah tapi ada unsur ancaman. Tuh ya, nah, ada tahdid, ancaman. Perintah, amr, tapi ada unsur ancaman. Nah, kemudian yang kedua, perintah tapi dengan makna berita, dengan makna khabar. Nah, cuman info aja, cuman ngasih tahu aja. Contohnya misalnya, kalau orang udah nggak punya rasa malu, ya pasti orang akan melakukan perbuatan yang dosa, maksiat, yang memalukan dia, pasti dikerjain. Ya, itu orang kalau udah nggak punya malu gitu. Nggak ngasih tahu tuh. Ya, orang kalau udah nggak punya rasa malu begitu, tuh kayak lu tuh. Nah, kayak lu tuh orang nggak punya malu. Kenapa? Lalu udah dibilangin jangan kerjain, lo kerjain juga. Nah, ya, nah ini bahaya. Makanya di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ini menjadi perhatian buat kita semua.
Innallaha azza wa jalla idza arada ayyuhlika 'abdan naza'a minhul haya. Ya, sesungguhnya Allah jika menginginkan seorang hamba itu hancur, rusak, namanya, pribadinya, keluarganya rusak, maka Allah angkat rasa malu. Ya, Allah angkat rasa malu. Dia gak malu lagi berbuat zina, gak malu. Nah, mulai saat itu apa? Hancur deh namanya. Dia gak malu lagi korupsi, masa bodoh lah. Ya, pikiran dia buat anak ini. Tapi justru disitulah Allah hancurkan hidupnya. Namanya rusak, ya, badannya juga akhirnya lama-lama rusak juga. Kenapa? Karena zina, ya, kemudian minum minuman keras, ditambah lagi dengan makan barang-barang yang haram, hasil dari korupsi. Nah, itu semua akan membuat dirinya menjadi hancur. Jadi kalau Allah menginginkan seorang hamba itu binasa, hancur, rusak, maka Allah cabut rasa malunya. Nah, kita masih punya malu, alhamdulillah. Malu berbuat maksiat, jangan kata berbuat zina, ya, membunuh, ya. Nah, kita maaf ya, pakai celana pendek aja kita jalan malu. Kalau kita walaupun buat kita ini ma baina surrah war rukbah, antara pusat dan lutut, tapi kita harus punya malu. Gua malu kalau keluar rumah, apalagi orang tua, ya, udah tua, keluar rumah dengkul masih kelihatan. Begitu nggak pakai baju, ya, atasnya kelihatan. Walaupun secara hukum mungkin ma baina surrah war rukbah, lututnya ketutup. Ya, lututnya ketutup, pusar ketutup. Artinya aurat tidak ketutup kalau laki-laki. Nah, cuman dia harus punya rasa malu lagi, masa udah tua kayak gini sih. Artinya harus mikir, apalagi sampai dengkulnya kelihatan. Ya, tak pantas kita olahraga, naik sepeda, kemudian dengkul kita kelihatan. Atas rapi, atas rapot, pakai tangan panjang, pakai helm, ya, helm kacamata, dengkulnya kelihatan. Udah tulang mulut dengkul, ya, udah betisnya udah kecil. Nah, di situ kita harus mikir, kenapa? Karena rasa malu kita itu udah orang angkat. Apalagi ya, maaf, ustaz, imam di masjid, kemudian sering pakai celana pendek keluar. Nah, ini pertanda bahwa rasa malunya itu dicabut oleh Allah dan nanti menjadi fitnahan orang. Ustaz, imam pakai celananya celana pendek mulu, betah banget celana pendek, nggak betah pakai celana panjang. Nah, itu kenapa Allah menginginkan orang tersebut menjadi hancur. Nah, ini makanya menjadi ibrah, jadi pelajaran buat kita bahwa ketika seorang hamba, ya, rasa malunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu enggak lama lagi akan hancur. Ya, akan hancur, ya, akan rusak, ya, rusak namanya, kedudukannya, jabatannya dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya. Yang pertama, rasa malu itu ada dua. Rasa malu ada dua. Malu karena pembawaan, ya, malu karena pembawaan dari kecil. Ya, ini tidak hanya buat orang Islam saja, tapi orang di luar Islam juga punya malu dia. Contoh, ya, saat masih kecil dia nggak ada rasa malu. Dia pakai celana pendek, kadang-kadang dia nggak pakai celana, lari-larian, ya, kelihatan dakarnya, kemaluannya, ya, anak kecil nggak malu. Tapi begitu dia sudah dewasa, umur 10 tahun, jangan 10 tahun, anak kayak begini aja juga nggak pakai celana, nggak pakai celana, jalan telanjang, udah malu, walaupun belum 10 tahun, belum balik. Nah, itu namanya malu pembawaan. Artinya malu seperti itu dimiliki oleh semua manusia. Tentunya orang yang berakal, ya, orang gila mau, jangan kata kecil gedenya juga dia nggak punya malu, orang gila. Ya, nah kalau kita yang berakal, walaupun belum balik, karena malu itu bawaan, maka tetap kita jaga. Ya, orang di luar kita juga begitu juga. Kalau dia masih kecil, tetap aja dia pakai celana pendek, pakai celana kemaluannya kelihatan, nggak mau, ya. Nah, cuman dia belum bisa nutup aurat sepenuhnya. Ya, banyak orang-orang kita juga begitu. Ya, orang kita yang mungkin dia punya rasa malu, maka dia tutup badannya pakai baju rapi, kemudian batas roknya sampai dengkul. Ya. Kalau dia duduk, pasti dia kempit.
dia malu. Dia punya rasa malu, kenapa malu? Malu karena bawaan. Ya, malu karena bawaan. Yang memang manusia begitu, kalau punya akal punya malu. Tapi kalau dia nggak punya malu, udah dia buka aja kemana aja, dia jalan juga nggak pakai celana, apa? Wajar, kenapa? Orang gila, nggak punya malu. Nah, satu malu karena bawaan. Yang kedua malu hayaun imaniun. Kalau tadi namanya hayaun nafsaniun, ya karena bawaan. Yang kedua malu karena iman, ya malu karena iman. Udah gede malu nggak sholat, nah harus ada rasa malu. Udah gede nggak bisa baca Quran, malu tuh harus ada rasa malu. Kenapa? Karena ada iman. Ya, kalau nggak punya iman, orang biar kata lu ngaji yang benar, biar lu pinter, kan orang tua lu mati lu yang doain. Kalau dia kagak punya iman tetap aja dia kata mau ngaji. Ya, sholat juga nggak mau, bodo amat ya, gua nggak pikirin. Kenapa? Kagak ada imannya. Ya, nah kita orang yang punya iman berpikir, ya gua nggak sholat, gua malu. Ya, gua malu sama dia tuh. Ya kalau subuh ya Allah rajin banget. Ya jam 4 dia udah datang. Nah, gimana nyainginnya? Lo jam 4 datang, gua besok setengah 4. Gitu nyaingin. Yang disaingin mikir lagi, wah gua disaingin setengah 4, besok gua jam 3. Malu. Nah, besok nih merasa lagi, wah jam 3, gua besok setengah 3. Nyaingin lagi, namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Yo, dia nggak mau kalah siap. Wah, udah setengah 2, besok gua jam 12. Tuh, kata bininya lu bawa kasur soalnya. Bininya kesel, jam 12 itu salat subuh gua ngapain? Lu bawa kasur udah, lu bawa bantal semua. Ya, ngambek tuh namanya, ya ngambek. Jadi, ya itu boleh malu dalam kebaikan. Nah, malu ketika melakukan perbuatan maksiat, nah itu juga harus diutamakan. Makanya hadis ini sangat singkat tapi padat. Maka dikatakan jawami'ul kalim. Hadis ini singkat tapi padat. Ya, kenapa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau ente enggak punya malu, kerjain silakan. Ya, karena ente enggak punya malu, enggak punya otak bahwa itu adalah dosa, maksiat, jahat, ente enggak malu, kerjain. Nah, kita kan digigit-gigitin juga ngerasa, oh iya, gua punya malu, gua punya iman. Kalau nggak punya iman, nggak punya rasa malu, kerjain silakan. Ya, hancur deh kita. Kalau kita udah melakukan sesuatu yang jelek karena kita tidak punya rasa malu. Jadi malu pertama malu karena bawaan, ya. Nah itu berlaku buat semua orang, yang muslim, yang non muslim. Kalau dia udah dewasa, pasti dia malu itu ya akan dia lakukan. Dia nggak mau sembarangan pakai baju. Kenapa malu? Tadi dilihat orang ya pakai daleman yang rapi, malu, kayaknya kebayang. Nah, itu ada rasa malu. Nah, kemudian yang kedua, malu karena adanya iman. Ya, karena ada iman. Nah, ini yang paling penting nih, karena kita punya iman, jadi kita malu melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, malu. Ya, kita malu juga kalau kita nggak melakukan perbuatan baik, kita kalah sama orang lain, malu. Nah, selalu ya anak kiai kalah sama orang biasa tuh, dan orang biasa hafalannya banyak selalu kalah sih. Nah, itu boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita malu sama dia rajin banget sholatnya, baca Qur'annya rajin, ya soleh banget. Nah, gitu. Nah, itu kita kepengen seperti itu, kita punya rasa malu. Nah, kita lakukan yang terbaik buat diri kita, ya, buat diri kita. Jadi di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda bahwa iman itu punya banyak cabang. Iman punya banyak cabang. Cabangnya yang tertinggi adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang tertinggi. Ya, orang ketika dia mau masuk ke dalam agama Islam, ya, ketika dia orang tuanya sudah muslim dan kita berucap 2 kalimat syahadat, berarti orang tersebut punya iman. Ya, punya iman. Dan harus ditajdid. Apa tajdid? Diperbaharui terus. Bagaimana cara mentajdidnya? Nabi SAW merintahkan para sahabatnya, jadidu imanakum. Ya, wahai sahabat-sahabatku, perbaharuilah imanmu. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami mentajdid, memperbaharui iman kami? Rasulullah SAW bilang, alaikum bikathrati la ilaha illallah
hendaklah memperbanyak membaca la ilaha illallah, karena ini adalah cabang iman yang paling tinggi. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menyembuhkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberikan rizki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberi kekuatan kecuali Allah. Nah, semuanya itu ya, bahwa semua yang ada pada diri kita, kekuatan, kehebatan, ya, kepintaran, ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tajdid, ya. Makanya torekoh seperti torekoh apa tuh? Abah Anom, TIN, torekoh Qodiyah, Naqsabandiyah. Nah, itu yang diperbanyak kalimat apa? Tahlil. La ilaha, enggak pelan bacanya. Bacanya enggak pelan. Jadi dibaca dengan suara keras. Kenapa? Dengan memantapkan, ya, biar mantap. La ilaha illallah. Nah, di sini dihantam. Di bagian dada nih, kalau jantung atau hati kita sebut, ini kita hantam, ya. Nah, kenapa? Karena seorang itu apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka hatinya itu akan bertitik, titik hitam, nuktatun sauda. Setiap dia melakukan perbuatan dosa akan ada titik hitam. Besok melakukan lagi akan ada titik hitam. Besok melakukan lagi bertambah titik hitamnya sampai jantungnya itu hitam semua. Nah, bersihkan jantung itu dengan cara kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarikannya dari bawah. Dari bawah tarik la ilaha illallah, antum sih. Bersih itu. Nah, itu namanya zikir jahar, yang dengan suara keras. Jangan pelan. Kalau pelan enggak ada tembakannya gitu, enggak ada tembakannya. Jadi kayak orang nyanyi mah enaknya nyanyi dengan suara ya dalam hati nyanyi gitu. Enak enggak? Nyanyi dalam hati enak enggak? Kagak enak. Nyanyi pelan aja kagak enak. Ya, nyanyi yang enak sesuai dengan suara aslinya. Gitu kalau bisa. Emang udah suara sember enggak bisa kan aslinya. Ya, tapi paling tidak kan suara kita terbuka. Paling orang dengar gini, "Dah, lu mendingan diem dah. Lebih baik diem daripada lu suara." Orang ada kita, tandanya suara kita kagak enak, sember gitu. Kalau suaranya enak itu, enak suara lu gitu ya. Katanya, suara lu bagus, cuman gue lebih demen lu diem. Nah, berarti suara kita apa tuh? Suara kita udah gak enak didengarnya, suara kita jelek. Nah, jadi antem la ilaha illallah. Nah, nanti ada zikir jahat, ada zikir khafinya. Zikir khafinya itu dalam hati, Allah, Allah, Allah. Terus yang dihantam juga hati juga, sambil miring gini, Allah, Allah, Allah. Tuh. Nanti sekali-sekali boleh kita jamaah, Pak Abu Anom, kita minta ditalkin ya, saya bukan dibayar, ditalkin, diajarin kalimat la ilaha illallah. Kita nginep semalaman sana tuh Pak Haji Agus, udah tuh Haji Agus, Haji Margi, udah tuh. Cuman nggak tahu diamalin apa enggak, ya. Nah, karena ya memang minimal sehari semalam 1000 kali tahlil. Tapi dicicil saat zuhur, maghrib, isya, subuh, setiap selesai salat 185 kali, 165 ya, la ilaha illallah 165. Nanti satu malam kali 5 gitu ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Kenapa? Karena kita niat untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi karena dosa itu kan seperti kotoran yang nempel di kaca. Ya, kalau tiap hari kita bersihin, dia bersih terus ke kaca. Tapi kalau sehari nggak dibersihin, 2 hari nggak dibersihin, tambah kotoran makin hari makin banyak, makin susah membersihinnya. Begitupun dengan hati. Ya, kalau kita nggak pernah bersihin dengan istighfar, dengan tahlil, ya makin mengeras itu kotoran yang ada di hati kita, makin susah kita membalinya. Ya, nah, jadi yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah cabangnya. Kemudian adnaha imatatul adab anit thariq. Paling rendah dari cabangnya iman itu adalah menyingkirkan duri yang menghalangi orang lewat, ya, yang ada di jalan, singkirin. Nah, itu paling rendahnya iman. Nah, di tengah-tengah antara bawah dan atas, cabang yang tertinggi la ilaha illallah, cabang yang terendah adalah menyingkirkan duri, paku dan lain sebagainya yang membahayakan orang. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah rasa malu. Di antaranya rasa malu, ya, al-haya syu'batum minal iman.
bahwa rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Seperti ada lagi an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, ya. Nah, jadi hadis ini singkat tapi membuat satu pelajaran buat kita, ya. Oh iya, rasa malu yang ada pada kita itu pun harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena malu adalah sumber akhlak yang terpuji. Ya, malu adalah sumber akhlak yang terpuji dan merupakan warisan para nabi. Malu kita tidak melakukan kebaikan. Malu kita melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi malunya itu malu yang bagaimana? Jangan berbuat baik malu, ya salah. Gue mau ngaji tapi gue malu. Ya kapan mau ngajinya kalau malu terus? Ya, palu kali bukan malu. Ya, palu kalau malu kan ibunya di rumah. Ya, jadi kalau dia malu, gue mau sholat di masjid itu tapi gue malu, gue belum bisa. Nah, belajar mau ikut ngaji tapi malu. Nah, kebaikan yang kita ya bisa kita lakukan semampu kita. Jangan dikit malu, jangan. Ya, kalau itu kebaikan malu, ya jangan malu. Kalau melakukan kejahatan baru kita pikir, wah malu ya terhancur nama gua nih kalau begini. Nah, itu harus artinya kita orang yang berakal itu bisa ya menentukan sikap. Oh ini baik, kerjain, gua nggak malu. Ini jelek, jahat, dosa, tinggalin. Kenapa? Gua malu. Nah, artinya kita masih punya rasa malu, ya. Nah, di dalam satu kitab dijelaskan, al-haya'u minar rijal hasanun walakin minal mar'ati ahsan. Ya, orang laki yang punya sifat malu itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau perempuan yang punya sifat malu. Ya, orang laki punya malu wajar. Ya, dia batas auratnya kan cuma mabaina surah wa rukbah. Ya, antara pusat sampai lutut. Tapi perempuan kalau dia punya rasa malu itu lebih hebat ketimbang laki-laki, ya. Orang tua punya rasa malu, ya, karena dia merasa banyak dosanya, wajar. Tapi kalau anak muda yang punya rasa malu lebih hebat, gitu. Makanya sifat malu ini perlu ditingkatin, ya, tingkatin. Kenapa? Karena itu adalah akhlak yang terpuji dan merupakan warisan para nabi. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu sifat malu yang diutamakan. Ya, sifat malu yang diutamakan, ya. Dan kata-kata istahya yastahi ini ya sebutannya ada dalam Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah enggak malu, ya. Walaupun Allah membuat perumpamaan seekor nyamuk, Allah enggak malu. Ya, kenapa? Karena biar bagaimanapun, ya, jangankan yang gede, yang kecil aja seperti nyamuk lo gak bisa bikin, nah gitu logikanya. Yang gede lo gak bisa, yang kecil aja lo gak bisa. Ngapain lo bikin orang yang gede? Yang kecil aja dia bikin nyamuk gitu, ya lo kagak bisa, apalagi yang gede. Nah, artinya Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan contoh kepada kita bahwa Allah tidak malu. Sekalipun orang bilang ya nyamuk, emang gak ada lagi apa binatang yang lain yang bisa dikasih perumpamaan. Nah, Allah gak malu. Walaupun jadi cemoohan orang-orang kafir. Tapi maksudnya apa? Ya, emang gue mau kasih contoh apa? Nyamuk kayak lo kagak sanggup bikin. Logikanya kan begitu, ya. Nah, jadi inilah hadis yang singkat tetapi padat, ya, mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan rasa malu kita, ya. Malu berbuat jahat, malu kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan, ya. Apalagi yang gampang, ya, yang gampang kita tetangga kita silaturahmi, kita malu kalau kita punya tetangga nggak ada hubungan baik. Nah, itu sifat malu harus ditingkatkan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada punya teman kan misalnya di jam-jam segini masih jam jadi bekerja tuh. Nah, sementara saat-saat jam segitu dia mau belajar, mau ngaji gitu. Nah, dia tuh bolos akhirnya kerjaan tuh. Tuh gimana Ustaz? Gak boleh bolos. Tetap dia harus patuhi aturan, ya. Ngaji nggak harus di waktu itu aja, saat dia kerja kan bisa, ya. Mungkin setelah dia pulang kerja dia ngaji,
mau di mana? Nah, banyak tempat pengajian kalau dia mau cari. Ya, kalau dia harus tinggalin kerjaan di kantor, dia bolos, apalagi bolos, yang bagus izin, ya, sama direkturnya, sama atasannya, Pak, maaf Pak, saya mau ngaji boleh nggak? Saya izin dulu sebentar. Nah, kalau diizinin silakan, nggak diizinin dosa. Artinya dia nggak melaksanakan tanggung jawabnya dia sebagai karyawan. Ya, korupsi waktu. Tuh, korupsi waktu kan, korupsi itu bukan cuma duit, ya, waktu juga bisa korupsi. Ya, wajar kalau nanti bosnya bilang lu potong gaji lu, itu wajar. Kan gue ngaji bos, katanya saya ngaji, itu biar kata lu ngaji juga lu kagak izin. Ya, kecuali sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita, ya. Nah, kita keluar cuma sholat doang, sholat balik lagi. Kalau ngaji kan lama, bisa 1 jaman belum ngobrolnya kan gitu ya. Nah, jadi nggak boleh, tetap ya. Artinya walaupun ngaji itu kebutuhan buat kita, tapi kerja juga daripada kita berhenti gara-gara ngaji. Emang ngaji dapat duit? Enggak. Tapi dapat ilmu, dapat berkah. Cuman jangan tinggalin yang artinya nafkah, penghasilan nafkah kita dari kerjaan itu ya. Jangan, tetap kalau kita mau ngaji kalau bisa kita izin dulu. Atau kita mau sholat aja juga kita izin, ada pimpinan kita ya. Nah, itu yang terbaik ya gitu. Kalau kita udah dipecat atau dipotong gajinya nih, akhirnya lain pengajian, gara-gara pengajian nih gitu. Gara-gara gua ngaji pengajian dijelek-jelekin. Kalau emang dia nggak bisa ngaji di situ, ngaji tempat lain. Kan pengajian nggak harus di situ, tempat lain ada. Saat libur mau gak dia ngaji? Kagak, giliran libur dia jalan-jalan sama bininya. Kan gitu, nggak mau ngaji. Nah, sebenarnya tinggal kita bagaimana memanage waktu. Ya. Ada lagi? Malu dengan kesalahan, Pak. Bagus. Ya. Malu kita melakukan dosa, kesalahan kita, bagus. Gentle, minta maaf. Makanya meminta maaf itu, ya, meminta maaf itu perbuatan yang gentle. Artinya apa? Dia mengakui kesalahan-kesalahan dia. Gue malu, biarin gue minta maaf, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue malu. Yang penting antara gue dengan dia udah baik. Antara dia dengan gue udah bebas, nggak ada masalah. Biarin gue malu, biarin dia nggak mau minta maaf, gue yang minta maaf duluan. Nggak apa-apa, bagus. Ya, nah, itu berarti kita punya sikap gentle, gitu, mengakui kesalahan kita. Walaupun sebenarnya kita nggak merasa salah, ya, cuman karena ya kita sebagai orang yang beriman menjauhi permusuhan, ya, marah udah sampai 3 hari kan Nabi mengatakan itu udah bukan umatku kalau udah 3 hari lewat. Itu biarin gue malu, nggak apa-apa, gue minta maaf, gitu, ya. Nah, tapi lebih hebat lagi orang yang memaafkan sebelum orang datang minta maaf, itu lebih hebat, ya. Nah, kalau orang yang malu terus dia minta maaf, nah, berarti dia gentle. Tapi lebih gentle lagi, dia udah maafin sebelum dia minta maaf. Udah lu mau datang, udah maafin. Nah, hebat tuh, lebih hebat lagi gitu, ya. Berat tuh, lebih berat lagi dengan dia memaafkan, ya, kesalahan orang lain walaupun orang lain nggak datang meminta maaf kepadanya, itu lebih hebat lagi. Nah, ya. Lagi, ya. Kalau kita punya kayak sifat begitu, mencoba. Begitu apa nih? Ya kayak tadi, Yang mana? memaafkan sebelum orang minta maaf. Iya. Tapi besok lagi lakuin lagi. Biarin aja. Besok lagi lakuin lagi. Ya, yang Boleh dosa nggak kan gitu? dia. Hah? Yang dosa kan dia. Wah, jolim dong kalau kita sama kita. Masa kita boleh? Iya, zolim memang. Cuman kalau kita mau pakai sifat Nabi kan memang begitu. Nabi kan ketika istilahnya bahasa kasar ditanduk, diusap-usap. Berapa kali Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, Nabi mau sholat ke masjid diludahin. Enggak pernah Nabi musuhin. Ya, kalau pakai sifat Nabi, tapi karena kita manusia biasa, kita ngelawan wajar, gitu, wajar. Cuman kan tadi kan pertanyaannya kalau gitu ya nggak apa-apa, kalau masih bisa kita maafin biarin aja. Artinya dosa kita hilang. Ya, kalau kita punya dosa banyak, kita dijelekin terus, ya. Jadi dosa kita hilang. Udah biarin aja, biar diambil sama dia, gitu. Kan kita ngarep biar dosa kita hilang, serahin aja sama Allah. Ya, emang berat kita kalau gitu. Jangan 2 kali 3 kali, sekali aja kita samperin pakai golong. Bikin malu kita tuh, orang Batak kita, apalagi Betawi, Pak Ngambek. Iya kan, ini saya orang Betawi juga, Betawi ini ngambeknya gede. Saya orang Betawi, orang ngambeknya gede gitu. Kalau saya bilang yang lain, yang suku lain marah. Betawi ya kita. Kalau Ya.
Malu bertanya tapi takut salah gitu Pak. Ya jangan begitu. Artinya tanya aja, selama dia tidak tahu harus tanya. Mau takut salah, ya justru karena dia takut salah itu dia nggak mau nanya. Kalau dia tanya kan jadi tahu. Makanya fas'alu ahlan dzikri, tanya sama orang yang tahu. Ya, jangan nanya sama orang yang nggak tahu, tapi tanyanya sama orang yang tahu biar kita tahu. Itu harusnya begitu, ya. Nah, malu bertanya karena kita takut salah, ya justru salah kita. Ya nggak bakal bisa, nggak bakal tahu-tahu. Ya apa yang menjadi permasalahan kita kalau kita nggak tanya. Tanyain nggak apa-apa. Dulu saya di pesantren kalau di ngaji begini, wah nggak ngerti, tanya. Masalah hukum tanya. Cuman nanyanya kalau di hadis yang telah lalu kan tuh ada pertanyaan yang jangan yang apa ya, yang nggak karuan gitu. Kan Nabi pernah ketika Nabi SAW selesai menyampaikan melaksanakan haji wada, kan Nabi bilang, Innallaha qad farada 'alaikum hajjal bait. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian melaksanakan haji. Ya, harusnya sahabat juga, oh alhamdulillah melaksanakan haji wajib. Enggak usah banyak tanya, dia nanya, Abdullah amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasul diamin. Nanya lagi, Abdullah amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasul diamin. Sampai ketiga kali kata Rasul apa? Lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku bilang iya, berarti wajib kalian melaksanakan haji tiap tahun. Kan berat. Ya, makanya Nabi keluarin dalil lagi, inna ma'ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat terdahulu hancur. Kenapa? Karena banyak nanya sama nabinya yang enggak masuk di akal, yang enggak keluar. Ya, nanya tentang alam kubur. Ya, jangan dijelaskan alam kubur juga orang belum mati mana tahu. Ya, Nabi tahu, Nabi udah banyak gambaran, tapi kita jelasin begitu kan gak ngerti. Nanya tentang ya apa tuh hari kiamat, nanya tentang bagaimana wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gak perlu yang begitu, gak perlu ditanya. Kita udah punya iman kepada Allah. Nah, ngaji nanti dalam pembahasan itu akan dijelasin. Kan di kitab makanya ya ini masalah tauhid. Nah, dijelasin tuh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah bersemayam, itu semuanya dijelasin. Jadi oh begitu ya, pertanyaannya yang wajar pertanyaan, bukan yang nggak karuan, yang nanya tapi kepengen ngeledek ke guru ya. Ya seperti surah Al-Baqarah bagaimana cerita tentang surah Al-Baqarah kan, hanya dikasih tahu sapi yang bagaimana, udah dikasih tahu sapi yang begini nanya lagi. Kalau dia kagak nanya sapi yang bagaimana, kalau mau beli sapi yang bagaimana juga beres. Ini kata nanya kan ya, Mahi bagaimana ya sapi yang bagaimana? Terus yang pertama ya Nabi Musa ya. Nabi Musa bilang ya sapi yang apa tuh? Tidak tua, tidak muda. Nah gitu. Nah, karena dia nanya dia jawab. Ya sebenarnya kalau dia nggak pakai nanya, udah dia beli sapi bagaimana aja juga jadi. Nah itu maksudnya. Jangan nanya-nanya sapi begini, sapi ya udah sampai yang warnanya kuning ke emas-emasan kan susah nyarinya di mana. Sapi yang warna coklat aja nggak ada. Ada nggak sapi yang buntut coklat? Ada. Nggak ada. Sapi yang buntut coklat. Coba isep manis nggak? Sapi buntut coklat ada nggak? Nggak ada. Ini buntut coklat, maksudnya buntutnya coklat diisep manis. Nggak ada. Ya kita nyiapin kambing satu bisa nggak? Gak bisa, satu kambing kita siapin gak bisa, siap. Kagak bisa. Apalagi gue mau korban, lu siapin kambing 10. Wah maaf bos, jangan 10, satu aja saya kagak bisa. Lu bego lu cari kemana ya biar bisa, maksudnya nyiapin. Itu bahasa Banyolan. Ya, alhamdulillah walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan Allah selalu melindungi kita agar kita meningkat rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.